Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih atas cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami mau dipimpin oleh firman Tuhan, biarlah kami senantiasa dipenuhi oleh firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Mazmur 92 ayat 14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Akan nasinua di bagasan bagas joro ni Jehovah marbunga donasida di bagasan akka alaman ni debatata. Ditanam dan bertunas di pelataran bait Allah. Seorang yang percaya kepada Yesus Kristus digambarkan bagaikan pertumbuhan sebuah tanaman yang dimulai dari biji yang kecil hingga akhirnya menjadi pohon yang besar. Tempat di mana ditanam tumbuhan tersebut sangat menentukan bagaimana pertumbuhannya kelak. Sebagaimana perumpamaan seorang penabur yang dapat kita baca dalam kitab Injil, benih yang jatuh di tanah yang subur akan bertumbuh dengan baik dan akan menghasilkan buah dengan baik juga. Tentu dalam proses dari menanam, bertumbuh hingga berbuah mengalami prosesnya masing-masing hingga akhirnya memberikan hasil yang terbaik. Atau seperti perumpamaan biji sesawi yang sangat kecil, tetapi karena setia dalam proses pertumbuhannya, biji sesawi yang sangat kecil itu menjadi bertumbuh menjadi pohon yang sangat besar dan menjadi berkat bagi manusia dan makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Pemazmur juga menggambarkan pertumbuhan pohon korma dan juga pohon aras dalam pasal 92 ini. Pohon korma terkenal karena umurnya yang panjang. Tumbuh subur seperti pohon korma berarti menjadi tinggi dan berusia panjang. Pohon aras dari Libanon tumbuh sampai 120 kaki tingginya dan bisa 30 kaki lingkar kelilingnya. Jadi pohon itu kokoh, kuat, dan tak tergoyahkan oleh angin atau oleh situasi apapun. Orang yang menaruh imannya yang kokoh kepada Allah memiliki kekuatan dan daya hidup semacam pohon korma atau pohon aras Libanon tersebut. Tentu saja proses pertumbuhannya juga membentuk pohon tersebut menjadi pohon yang kuat dan berumur panjang. Hingga segala bentuk tantangan dan ancaman bahkan badai dapat dihadapi dan tidak menumbangkan pohon tersebut. Demikianlah kita sebagai orang percaya yang mengalami sejak dari kita dalam kandungan, ditanam dalam bait Allah, artinya kita telah mengalami pengajaran tentang firman Tuhan sejak dari dalam kandungan ibu kita. Dan ketika kita lahir ke dunia ini, kita juga tetap setia mengalami proses pertumbuhan kita sebagaimana dalam bait Allah. Artinya dalam keterhubungan selalu kita dengan Allah. Tentunya prosesnya tidak segampang yang kita pikirkan. Prosesnya dapat menggoda kita ingin bebas sesuai dengan keinginan kita sendiri, semau kita sendiri. Sebab jika kita ingin mengalami pertumbuhan dalam bait Allah, tentulah kita harus mengikuti aturan yang harus kita ikuti. Aturan utamanya adalah kasih seperti yang diajarkan oleh Yesus. Namun melakukan seperti yang diajarkan Yesus itu butuh pengendalian diri, yaitu yang dikendalikan oleh Yesus melalui Roh Kudus. Sahabat yang baik hati, orang yang bertumbuh dalam bait Allah akan bertunas, marbunga. Artinya akan memberikan dampak yang baik kepada sekelilingnya. Yang pasti kita akan kuat dalam menghadapi keadaan kehidupan kita. Dan kita akan berdampak baik bagi sekeliling kita. Seperti bunga akan mempercantik atau memperindah lingkungan sekitarnya di mana bunga itu berada. Kecantikan atau keindahan bunga bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi memperindah sekitarnya. Sahabat yang baik hati, kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan, serta memperindah atau menjadi berkat bagi sekitar kita,
Itulah ciri khas dari orang yang ditanam, bertumbuh, dan berbuah dalam bait Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami setia mengalami keterhubungan dengan Allah. Sebagaimana kami bertumbuh di dalam bait Allah, kami senantiasa memiliki hubungan yang baik. Kami senantiasa dikendalikan oleh Allah, sehingga hidup kami adalah hidup yang kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan oleh apapun. Terlebih, kami boleh menjadi berkat bagi sekitar kami. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.